Halo guys, selamat datang di seri buku inspiratif. Jadi sebelumnya, kalian pernah denger nggak? Kalau kalian tuh mau belajar suatu skill, kalian tuh harus spend 10.000 jam. Jadi dulu tuh aku termasuk yang percaya ya sama teori itu. Jadi setiap kali aku mau belajar sesuatu, aku tuh perhitungin pakai kalkulator gitu. Kalau misalnya sehari aku bisa spend 1 jam buat belajar, kira-kira butuh waktu berapa lama ya untuk menguasai suatu skill? Dan itu cukup lama ya. Nah, kabar baiknya nih ya, hari ini aku mau bahas buku yang berjudul The First 20 Hours. Jadi buku ini ditulis oleh Josh Kaufman ya. Nah, kalau menurut buku ini, kita tuh sebenarnya nggak perlu 10.000 jam untuk belajar suatu skill. Kita cukup perlu 20 jam aja guys. Tapi ya, ada tapinya ya. Kalian itu harus bisa memanfaatkan 20 jam itu secara efektif dan kalian harus tahu caranya. Jadi makanya supaya kalian bisa tahu caranya, kalian bisa tonton video ini sampai habis guys. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, kalau kita mau belajar suatu skill, kita tuh sebelumnya lebih baik itu menentukan dulu kita tuh mau sampai di level mana. Misalnya ya, kita mau belajar catur. Apakah kita itu kepingin belajar sampai di tahap Grandmaster? Jadi kita tuh nanti turnamen di tingkat internasional. Atau mungkin di tingkat nasional aja kita sudah bangga. Atau bahkan, mungkin kita sekedar jadi yang paling jago di tengah tongkrongan kita, itu kita sudah merasa cukup. Nah, kalau menurut di buku ini ya, kalau kita tuh memang kepinginnya tinggi, kita tuh kepingin sampai world class mastery ya, jadi bertarung di tingkat internasional gitu, ya kita nggak bisa sekedar spend 20 jam guys. Itu baru pakai yang tadi 10.000 jam itu. Dan kalau sudah kayak gitu, itu namanya kita jadi seorang spesialis di situ. Nah, jadi buku ini itu lebih ke kita yang kepingin jadi generalis. Jadi kita kan banyak ya orang yang kepingin bisa menguasai banyak skill. Nggak perlu jadi yang paling jago, tapi bisa banyak skill. Misalnya bisa masak, setelah itu juga bisa main alat musik, mungkin bisa melukis, bisa macam-macam gitu ya. Nah, menurut buku ini, itu tuh sangat bisa dicapai guys, kalau kita tahu caranya. Jadi di buku ini ada teknik yang namanya Rapid Skill Acquisition. Terjemahannya itu memperoleh skill dalam waktu yang cepat. Dan Rapid Skill Acquisition ini ada 4 tahap. Yang pertama itu deconstructing. Jadi kita itu membedah satu skill jadi beberapa sub skill. Yang berikutnya itu adalah learning. Jadi sebelum kita berlatih, kita tuh harus belajar dulu sekilas tentang skillnya. Istilahnya teorinya dulu. Terus yang ketiga adalah removing barriers. Jadi kita tuh harus bisa memastikan kalau kita tuh proses belajarnya kondusif, nggak ada gangguan. Dan yang terakhir, yang menurutku paling penting ya, adalah practicing atau latihan. Nah, kenapa menurutku latihan ini penting banget? Karena kita coba inget ya, dulu waktu kita belajar matematika, kalau kita cuma sekedar paham teorinya, itu kan nggak cukup ya. Kita tuh harus belajar mengerjakan banyak sekali latihan soal, supaya kita tuh bisa dapat instingnya kan. Kalau ada soal kayak gini, cara ngerjainnya gini. Kalau ada soal kayak gitu, cara ngerjainnya kayak gitu. Nah, dan ketika kita mengerjakan berbagai latihan soal itu, ada juga saatnya kita mungkin stuck. Kita mungkin merasa, mungkin aku nggak bakat di matematika gitu ya. Nah, ini juga sama nanti. Kalau di saat kalian latihan, ada saatnya kalian itu merasa mungkin, kok kayaknya aku nggak bakat ya. Nah, makanya kalau menurut buku ini, kita tuh harus komit dulu. Mau nggak mau kita harus belajar 20 jam gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada istilah kita itu bakat atau nggak bakat. Karena kalau kita latihan itu harusnya bisa. Latihan dengan cara yang benar ya. Nah, menurut buku ini ada 10 prinsip atau langkah-langkah untuk melakukan teknik Rapid Skill Acquisition. Jadi ini kalian bisa foto dulu atau screenshot dulu mungkin. Jadi habis ini aku akan bahas ini satu persatu guys. Yang pertama, kalian pilih skill yang kalian suka. Jadi menurut buku ini, semakin kalian tuh menyukai sesuatu, proses belajar kalian tuh akan jadi semakin cepat. Makanya kalau kalian itu tiba-tiba terlintas kepingin belajar sesuatu gitu, mendingan kalian langsung aja pelajarin, langsung kalian terapin 10 langkah ini. Toh juga cuma 20 jam kan. Sebelum nanti mungkin rasa suka kalian itu meredup gitu ya. Nah, kalau menurutku, selain skill yang kalian suka ya, kalian tuh juga bisa belajar skill itu dalam waktu yang cepat. Itu kalau kalian lagi butuh banget atau lagi urgent banget belajar skill itu. Misalnya ya, aku ini kan bukan dari background anak IT. Tapi dulu waktu zaman COVID, itu lagi dibutuhin pengajar coding online. Dan karena waktu itu kondisiku lagi mendesak banget, akhirnya aku pelajarin itu. Dan ternyata memang dalam waktu yang cepat, itu ternyata bisa dipelajarin. Terus cara yang kedua, yaitu fokus di satu skill.
Nah, mungkin banyak dari kalian yang kepingin belajar banyak skill itu dalam waktu bersamaan. Misalnya ya, Senin kalian belajar renang, Selasa belajar masak, Rabu belajar bahasa asing, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau menurut buku ini, kalau kita kepingin belajar suatu skill dalam waktu cepat, kita tuh mendingan belajar satu skill dulu sampai kita tuh skill acquisition. Jadi sampai kita tuh bisa, ya dalam waktu 20 jam ini. Jadi setelah kita sudah melewati waktu 20 jam itu, baru kita bisa belajar ke skill yang lainnya. Nah, ini tuh yang aku terapin di seri Aku Belajar, yang biasanya aku upload di sekitar awal bulan. Jadi setiap bulan itu aku target untuk spend sekitar 20 jam untuk belajar cuma satu skill spesifik. Cara yang ketiga adalah tentukan target. Ini seperti yang aku bilang tadi ya. Jadi misalnya catur nih. Apakah kalian tuh mau sampai di tahap Grandmaster? Atau kalian tuh cukup jadi yang paling jago di tongkrongan kalian? Nah, bagusnya kalau di catur itu ada yang namanya Elo rating. Jadi Elo rating itu mirip kayak IQ lah, tapi IQ di catur gitu ya. Nah, kalian tuh kepingin sampai jadi Elo rating berapa gitu ya. Tinggal ini nih kalian kontekskan di skill yang kalian mau pelajarin. Cara yang keempat yaitu pecah jadi sub skills. Jadi biasanya dalam satu skill itu bisa dipecah jadi beberapa sub skill. Contohnya ya, aku sekarang lagi belajar jadi content creator. Itu bisa aku pecah jadi skill public speaking, jadi skill menulis, karena kan perlu nulis skrip ya, atau skill video editing. Nah, dari skill-skill ini, kalian bisa fokuskan dulu ke skill yang paling penting. Jadi kalian juga bisa terapin yang namanya 80-20 rule. Next, yang kelima adalah sediakan tools-nya. Jadi tools ini adalah semua fasilitas yang kalian butuhin selama proses belajar. Jangan sampai ketika kalian lagi tengah-tengah belajar, kurangnya fasilitas ini itu bisa menghambat proses belajar kalian. Nah, fasilitas ini termasuk lokasi juga ya. Jadi misalnya kalian mau belajar golf nih, tapi sebenarnya rumah kalian tuh jauh dari lapangan golf. Nah, kan akan sangat merepotkan ke depannya kalau kalian itu setiap mau latihan kalian harus perjalanan ke sana. Mendingan kalian mungkin bisa tunda dulu belajarnya. Nanti ketika kalian mungkin sudah punya rumah yang di dekat lapangan golf, dan juga kalian mungkin ada kenalan sama coach golf, itu termasuk fasilitas ya. Nah, setelah fasilitasnya kalian rasa lengkap, baru kalian mulai belajar skill itu. Karena kalau menurut buku ini, begitu kalian sudah start, itu kalian harus pastikan dulu semuanya lengkap, baru kalian start. Cara yang keenam adalah singkirkan distraksi. Jadi selama kalian belajar, kalian harus pastikan dulu nih, nggak ada distraksi. Jadi kalian bisa masuk ke kamar, kalian kunci kamar itu, ya, dan kalian mungkin bisa matikan notifikasi HP kalian, dan kalian juga bisa beritahu ke orang-orang terdekat kalian untuk nggak menghubungi kalian selama kalian lagi di jam belajar. Berikutnya, cara yang ketujuh yaitu alokasikan waktu. Jadi bukan cari waktu yang pas ya. Karena kalau kita cari atau nunggu waktu yang pas untuk belajar, ya nggak akan ketemu karena there is no perfect time kan. Tapi kita tuh harus mengalokasikan, kita itu mau di hari apa aja dan di jam berapa aja kita itu mau untuk belajar. Dan jadwalkan itu sampai kalian dapat 20 jam ini. Kalau kalian dari awal merasa kalian ragu-ragu, kalian nggak bisa komit, kalian belajar selama 20 jam. Mendingan kalian cari skill yang lain yang kalian bisa komit 20 jam ini. Karena begitu kalian sudah jalan 1 jam, 2 jam, ya kalian harus selesaikan sampai selesai 20 jam ini. Kalau nggak gitu sia-sia usaha kalian sebelumnya. Cara yang ke-8 yaitu cari feedback. Dan kalau bisa, feedback ini secepat mungkin. Jadi misalnya ya, kalian belajar bahasa asing. Kalau bisa, begitu kalian buat suatu kesalahan, kalian itu langsung dapat feedbacknya. Makanya kalau menurutku paling bagus kalau kalian punya mentor. Misalnya kalian belajar bahasa asing. Tapi zaman sekarang, kalian juga bisa pakai ChatGPT kan. Jadi kalian bisa ngobrol-ngobrol sama ChatGPT, dan kalian minta begitu kalian buat suatu grammatical error, ya, kalian salah grammarnya. Kalian minta ChatGPT itu untuk langsung koreksi kalian. Berikutnya, cara yang ke-9, yaitu latihannya pakai timer. Karena orang pada umumnya ya, karena aku juga termasuk, kalau kita tuh belajar atau kerja nggak ditimerin, kita tuh kan jadinya molor ya. Karena kita tuh gampang terdistraksi. Nah, kalau kalian ingat di langkah nomor 6 tadi, kita tuh kan sudah menghilangkan distraksi. Tapi tetap aja, ada kemungkinan kita itu bisa hilang fokus. Kita tuh bisa ngelamunin hal-hal lain yang akhirnya bisa membuang waktu kita. Makanya, kalau menurut buku ini, satu sesi belajar itu sebaiknya 20 menit. Jadi kita tuh belajar selama 20 menit, kita kasih timer. Setelah 20 menit selesai, kita bisa istirahat. Dan nanti kita masuk ke sesi berikutnya 20 menit lagi. Jadi kalau kalian mau belajar misalnya 1 jam setiap harinya, artinya kalian bisa pisah itu jadi 3 sesi. Jadi 20 menit,
terus 20 menit lagi, 20 menit lagi. Cara yang ke-10, ini cara yang terakhir, yaitu fokus di kuantitas daripada kualitas. Intinya practice makes perfect kan. Jadi sebenarnya kalian itu dengan banyak sekali mengerjakan suatu hal, kualitas dari kerjaan kalian itu otomatis akan naik-naik sendiri. Pastinya dengan catatan ya, kalian itu bukan ngerjain sebanyak-banyaknya secara asal-asalan. Kalian tetap berusaha do your best, cuma kalian nggak perlu jadi perfeksionis. Oke, jadi itu aja 10 prinsip rapid skill acquisition. Semoga nggak terlalu cepat ya. Kalau misalnya tadi terlalu cepat, kalian bisa ulangin lagi videonya guys. Dan aku juga nggak kepingin video ini cuma jadi sekedar teori aja ya. Tapi kalian bisa coba langsung praktekin 10 langkah ini ke skill apapun yang kalian mau pelajarin. Kalau kalian nggak ada skill yang kalian mau pelajarin, ini sebenarnya bukan cuma untuk skill baru aja kok. Mungkin bisa juga skill lama yang kalian mungkin sudah pelajari. Misalnya, kalian mungkin dulu waktu sekolah, kalian belajar bahasa Jepang. Terus kalian sudah vakum lama, kalian kepingin belajar lagi. Itu juga bisa pakai cara ini. Jadi cara ini bisa berlaku untuk mempelajari skill baru atau relearning, reacquisition skill yang kalian sudah pelajari sebelumnya. Yang kalian perlu ingat dalam proses belajar itu ada yang namanya learning curve. Jadi learning curve itu pertama tajam dulu, terus berikutnya dia akan melandai. Artinya waktu tajam ini kita tuh belajar banyak sekali hal-hal baru. Jadi ini prosesnya sebenarnya lebih interesting. Setelah itu prosesnya akan melandai kan. Nah sebenarnya kalau kita cukup belajar di yang tajam ini aja, itu kita sudah jauh di atas rata-rata. Dan itu kan misi kita sebagai generalis kan. Jadi kita tuh cukup sampai di proses yang tajam ini aja. Dan seperti yang kita pelajarin tadi, itu bisa dicapai dalam waktu 20 jam. Oke, sekian aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau kalian punya saran buku-buku tentang lifelong learning yang kalian pingin aku bahas, kalian bisa tulis di kolom komen guys. Nanti aku akan masukkan ke antrian. Contohnya nih, ada buku yang berjudul Learning How to Learn. Nah ini ada salah satu orang yang komen di video seri buku inspiratif yang sebelumnya. Jadi ini akan aku bahas nanti di bulan Mei. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan video ini ke teman kalian guys. Terus belajar untuk kehidupan yang lebih baik. Vitae Decimus.